selalu kepadamu, Allah yang tak pernah tinggalkanku. Kau pegang tanganku, takkan lepaskanku, selalu menjagaku. Ku mencoba untuk lari darimu, berjalan dalam kekuatanku. Kau selalu memegang tanganku, takkan lepaskanku. Takkan lepaskanku. Bersyukur selalu kepadamu, Allah yang tak pernah tinggalkan. Kau pegang tanganku, takkan lepaskanku, selalu menjagaku. Ku mencoba untuk lari darimu, berjalan dalam kekuatanku. Takkan lepaskanku. Shalom teman-teman pagi. Hari ini saya seperti biasa baru kembali dari pasar. Pasar ramainya minta ampun. Saya melihat ada sukacita di situ karena lihat pasar sudah ramai. Cuman ya ada deg-degan juga ya, kok ramai sekali. Ya mungkin karena besok akan lebaran, semua orang belanja kebutuhan rumah dan sebagainya. Apakah Anda pernah mendengar lagu tadi, Takkan Lepaskanku, yang dinyanyikan oleh Yaakob Yesemir Chandra, ya seorang WL dari Gajah Mada GMCC GBI. Ketika pertama kali saya mendengar lagu ini, saya sangat-sangat suka. Lagu ini bercerita soal bahwa apapun situasi kita, bagaimanapun beratnya masalah kita, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari tangan kita. Malahan kita cenderung yang melepaskan tangan Tuhan dan berupaya dengan segala kekuatan kita sendiri. Dengan walau seperti itu pun Tuhan tetap memperhatikan kita. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali saya yakin anak-anak Tuhan yang mendapat pelajaran sangat berharga. Yang pertama tentu adalah soal menabung. Bagaimana jika tiba-tiba keadaan menjadi susah, hidup harus terus berlanjut. Dan saya melihat beberapa teman saya yang hidupnya pintar menabung, saat seperti ini ia tidak mengalami kesulitan. Ia malah bisa membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Namun ada orang yang sampai uang makan aja nggak punya. Kenapa? Karena tidak mempersiapkannya dengan baik, tidak punya tabungan. Semasa dulu hidupnya enak, nongkrong sana, nongkrong sini, kafe sana, kafe sini. Dan ketika ada wabah seperti ini, ada kejadian seperti ini, uangnya semua udah nggak tahu kemana. Alkitab mengajak kita harus hidup seperti semut. Tahukah Anda bahwa semut itu punya panjang hidup mungkin kira-kira 2 minggu. Dan hidup mereka sangat pendek. Walaupun pendek, mereka tidak
peduli. Mereka kerja, menyimpan makanan, baik untuk ratunya, baik untuk semua koloninya, agar semua dapat makan. Dan hidup mereka adalah kerja. Makanya Alkitab mengatakan, yang malas jangan makan. Jadi hidup harus seperti semut. Ketika kita masih bisa, kita harus kerja. Nah, hasil yang kita peroleh dari kerja, kita simpan jadi tabungan, kita simpan jadi investasi. Jika suatu hari ada musibah, kita sudah punya uang yang cukup untuk kita survive, untuk menghidupi kita. Jangan jadi orang yang hidupnya bergantung sama orang lain, taunya minta. Anak Tuhan gak seperti itu. Anak Tuhan harus punya hikmat, anak Tuhan harus punya resourcesnya, ya. Hidup ini bukan untuk mengemis. Hidup ini bukan untuk meminta pertolongan orang lain. Hidup ini soal berjuang. Hidup ini soal fight. Saya sedih melihat banyak orang yang hidupnya cuma minta-minta saja. Sangat sedih. Maka setelah pandemi ini selesai, Anda kembali hidup seperti semula awal. Untuk Anda yang saat ini mengalami kesulitan keuangan, padahal dulu job Anda banyak, pekerjaan Anda banyak, penghasilan Anda banyak, coba pikirkan, kemana semua uang itu? Kenapa Anda begitu susah sekarang? Mulailah membiasakan diri dengan menabung, berinvestasi, menabung. Karena ketika masa sulit itu datang, sungguh Anda sudah siap. Bukannya masa sulit datang Anda cuma bisa begini, ya, apalagi Anda seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Hidup itu bukan cuma untuk nongkrong, untuk kafe sana, kafe sini, Instagramable, masuk sana, makan sini. Ya, mending dulunya makannya ke warteg, tapi sekarang tidak meminta-minta. Daripada dulunya, kafe sini, Starbucks, ya, Instagram di update terus, kafe ini, mosin ini, ya, caramel macchiato. Tapi ketika masa sulit, saat itu uang 10.000 terasa begitu berharga. Jadi saya menghimbau agar kita belajar hidup seperti semut yang bekerja dan menabung. Karena kita tidak tahu kapan masa sulit itu akan datang lagi. Ya, Tuhan selalu bilang bahwa kita harus punya hikmat. Apa yang sudah kita peroleh dengan susah payah, kerja, keringat, pulang malam, pelayanan, disimpan baik-baik, ditabung. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak penting, cuma untuk gaya-gaya, nggak penting. Lebih hebat lagi kalau bisa ditabung untuk Tuhan. Oke, begitu dari saya hari ini. Salam sehat, stay in distance, stay healthy, wear your mask, wear your goggles, and stay safe and stay at home. Shalom.